Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa. Al-ayah sadaqallahul azim. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun Anda berada, selamat pagi. Hari ini kita akan memulai pagi ini dengan satu pembahasan tentang bagaimana memperbaharui iman, sebagaimana yang saya janjikan di pertemuan sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum." Perbaharui iman kalian semua, kata Rasul. Sahabat bertanya, "Wa kaifa nujaddidul iman ya Rasulullah?" Dengan cara apa kami memperbaharui iman itu ya Rasulullah? Rasulullah dengan tegas menjawab, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Ayo kita bareng ya. Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Nah, nyebut illallahnya harus menggelegar. Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Kenapa harus begitu? Kata Rasulullah, perbanyak mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Saya bilang di pertemuan sebelumnya bahwa iman itu yazidu wa yanqusu, kadang bertambah, kadang berkurang. Apa yang mengurangi keimanan kita pada Allah? Banyak. Ketika kita berkurang iman kita pada Allah, karena apa? Karena sesuatu yang kita kadang-kadang pertuhankan itu tanpa kita sadari. Orang butuh duit, maka menjadikan duit sebagai sesuatu yang dianggap segalanya. Bahkan lupa bahwa Allah yang memberikan kehidupan, bukan duit yang menghidupkan Anda. Gara-gara dia berpikir bahwa duit yang menghidupkan, maka orang akan marah-marah ketika tidak punya duit. Kebingungan ketika tidak punya duit. Bingung. Pokoknya seperti duit itu yang menghidupkan. Kesana kemari kelimpungan, belingsatan, kemana-kemari, lari kesana, lari kemari. Kadang-kadang marah-marah pada suami. Suami mau tidur saja dipunggungin. Suami Noel saja dijudesin. Kenapa? Karena duitnya kurang. Ada uang abang? Sayang. Tak ada uang abang? Ditendang. Ma, menang ah. Ngapain sih? Diem ah. Kenapa sih ma? Kok judes? Aku kangen. Tahayang. Kenapa? Burung pipit mau kedondong, minta duit dulu dong. Gitu kan. Subhanallah, banyak orang yang begitu. Karena menuhankan duit, sampai ke suami saja dia judes. Yang parah, gara-gara duit kemudian dia lupa pada Allah. Dan menjadikan duit sebagai Tuhan, murtad pada Allah. Sehingga apapun dilakukan demi duit. Duit. Semuanya cari duit. Masya Allah. Yang halal, haram tidak diperhatikan lagi. Yang penting bisa memenuhi kebutuhan. Duit apa saja diambil. Sampai ada orang ngomong begini zaman sekarang, boro-boro cari yang halal, Pak. Cari yang haram juga sekarang mah susah, murtad. Kadang-kadang karena kurang duit, orang menyalahkan Allah. Itu adil Allah. Orang lain mah kaya raya, gua mah miskin begini. Orang lain mah dagangnya untung mulu, kita mah rugi mulu. Kapan orang lain kayak gue? Salah sangka pada Allah. Padahal ada yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Ada yang jelek menurut kita belum tentu jelek menurut Allah. Asa an tuhibbu syai'an fawa syarrul lakum. Asa an takrahu syai'an fawa khairul lakum. Kan ada kejadian orang mau pergi ke lapangan terbang, mau pergi ke Pangkal Pinang, kepegat macet. Di Karawang marah-marah, akhirnya dia tertinggal pesawat, kemudian dia marah-marah lagi, ujug-ujug ada pengumuman bahwa pesawat Lion Air nomor penerbangan JT610 jatuh di Karawang. Tadinya dia marah-marah, akhirnya dia bilang, alhamdulillah, untung aku kecegat macet. Tadi marah-marah, sekarang alhamdulillah. Tidak ke bawah, ke sana, ke Pangkal Pinang. Iya,
Tetapi selamat kamu tidak mati. Kalau waktu itu lancar jalan, sampai ke sana tepat waktu, naik pesawat ya jatuh, lu mati juga. Makanya orang-orang itu tidak boleh karena duit kemudian menyalahkan Allah, salah sangka pada Allah, akhirnya murtad. Tapi justru dia harus meyakini dengan kesadaran imannya bahwa apapun yang diberikan Allah padanya itu yang terbaik menurut Allah untuk kita. Miskin? Ya, untung miskin, sehat. Tuh tetangga kaya, sakit. Miskin, makan daging kambing aja, wah dengan kepalanya aja nggak sakit-sakit. Tuh tetangga makan daging kambing satu sedikit aja langsung ke rumah sakit. Naik mobil, naik ojek, sambil sehat, alhamdulillah. Naik Alphard, naik mobil mewah, tapi bisulan pantatnya, kan tetap aja nggak bisa duduk begini aja. Makanya itu. Jadi apa yang diberikan Allah pada kita, syukuri dulu itu. Nah, kalau orang yang menjadikan dia tidak menempatkan Allah di dalam hatinya, maka kemudian dia lemah imannya, akhirnya menyalahkan Allah. Jika sudah menyalahkan Allah, murtad Anda, keluar dari Islam. Gusti teh menitu ka abdi mah nya menikieu, nesek semplek nincak semplak, sudah jatuh ke timban tangga, tapi orang mujur mulu, enggak adil. Coba pohon beringin kok buahnya kecil, kok labu buahnya gede. Yang bener mah tuh, pohon labu teh, pohon beringin teh segede labu, beres ngomong jatuh. Buat beringin, buah beringin ke hidungnya, alhamdulillah untung buah beringin teh kecil. Coba kalau segede labu, pejet irung aing kan begitu kan. Hidung saya hancur. Lu sih sotoy. So tahu Allah sudah menempatkan semuanya dengan adil. Nah, ini salah satunya. Nah, salah satunya iman kita mulai berkurang nih. Dengan duit berkurang, mending sempat berkurang. Ini yang bahaya, nanti menempatkan duit jadi Tuhan di dalam hatinya. Nanti kita bicarakan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Assalamualaikum Nusantara. Baik. Nah, makanya Rasulullah sekali lagi amanatkan pada sahabat. Jadidu imanakum, awas. Imanmu itu suka bertambah, suka berkurang. Perbaharui terus tuh iman. Wa kaifa nujaddidul iman? Dengan cara apa? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya mulutmu basah dengan lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk apa? Untuk memperbaharui iman. Loh kenapa? Yang tadi banyak ilah yang nempel di hati kita. Duit jadi ilah, jabatan jadi ilah, harta jadi ilah. Berapa juta orang sombong dengan hartanya. Cincinnya berlian, pilek juga begini. Maaf saya masih pilek ya. Oke. Sekali lagi Rasulullah bersabda, saya ulang lagi dari sejak awal tadi. Jadidu imanakum, perbaharui imanmu. Wa kaifa nujaddidul iman, dengan cara apa kami memperbaharui iman kami, kata sahabat. Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Yang tadi di dalam hati kita itu muncul ilah-ilah baru. Duit jadi ilah. Gak punya duit seperti tidak bisa hidup. Berarti yang menghidupkan dianggapnya duit. Padahal yang menghidupkan itu Allah. Ketika menganggap duit yang menghidupkan, berarti Anda sudah menganggap duit jadi ilah. Maka la ilaha. La ilaha. Gak ada duit. Bukan ilah. Bukan duit, bukan ilah aku. Jabatan jadi duit, harta jadi duit. Punya cincin, pura-pura pilek. Berlian. Maaf bu, aku lagi pilek. Dadah ya, saya duluan pulang. Masa dadah begini, di mana-mana dadah mah begini. Mau jadi kieu dadah. Pan eta kokod nama keberlian. Begitu ya. Di mana-mana dadah teh begini, ini begini. Kenapa? Karena ini ada berlian di cincin-cincinnya. Nah, jangan-jangan lama-kelamaan tuh cincinmu yang bagus itu jadi ilah di hati kamu. Nah, makanya tetaplah ilaha. Tidak ada ilah. Apalagi suami yang tampan jadi ilah. Wow, sampai dipuja, dipuji. Meskipun dia tidak sholat, tidak ibadah, biarin. Mau tidak sholat pun, pokoknya suami gue, aku cinta padamu. Pokoknya semua dunia ini tidak ada kecuali kau dan aku dan kamu sama-sama di dunia ini. Semua dunia dianggap tidak ada. Dah, menilai. Ilah, makanya la ilah, nggak ada ilah.
Bagaimana caranya? Illallah. Nah itu makanya orang ahli-ahli tauhid menyebut kalimat itu sebagai kalimat nafi isbat. Nafi mengenolkan, meniadakan, menzirokan, menafikan. Tidak ada semuanya. Absurd semuanya. Illallah. Kecuali Allah. Nah di hati mah jangan nyimpen apa-apa, Bu. Di hati mah nyimpennya Allah, Pak. Jangankan nyimpen duit, jangan nyimpen jabatan, jangankan nyimpen harta. Cincin, simpen aja di kotak, Bu. Pakai aja satu-satu. Jangan punya cincin 10 dipakai di semua jari. Wow, cuma mau ke pabrik, ke tukang jengkol, tulis jengkol di pasar, berapa jengkol sekilo? Oh. Tukang jengkolnya lebih kaya ternyata, giginya dari emas semua, 50.000. Perlu berapa kilo? Kalah sama tukang jengkol juga. Simpan cincin mah di kotak perhiasan, sekali-kali pakai. Namanya juga perhiasan mah yang indah, jangan jadi pasang semuanya, bukan perhiasan, jadi periaan. Ingin kelihatan oleh semuanya, gitu kan? Simpan di hati, jangan nyimpan. Jangankan nyimpan baju mah di lemari, duit di bank, jangan disimpan di hati. Nyimpan diri pun nggak boleh. Nyimpan saya pun di dalam aku, keakuan pun tidak boleh dalam hati. Aku gitu loh. Orang suka aku gitu, aku celaka. Tuh ada haji. Ji, sawahnya ini 200 hektar, punya siapa? Punya aku. Wah, kaya kamu, aku gitu loh. Bilang aku gitu loh, biasanya suka begini dia, aku gitu loh. Waduh, haji hebat. Pohon kelapanya berjejer, Ji, punya siapa? Ya punya aku. Hebat, kamu segala punya, aku gitu loh. Saya dengar haji bisa naik pohon kelapa sendiri, bisa. Coba, wah seperti tupai cepet ke atas. Sudah di atas, haji hebat, aku gitu loh. Ya jatuh lah. Itu gara-gara aku gitu loh. Lupa dia di atas kelapa juga sudah aku gitu loh, kebiasaan sih. Kalau orang mah gimana kebiasaannya, makanya kalau punya kebiasaan jelek berhenti. Saya punya santri, begitu dites di rumah itu, pertama kan dites baca Qur'annya sebelum ke kitab tuh. Karena bawaannya dari sana, dari guru dari rumahnya mungkin dari kampungnya itu jelek, tidak tepat mengajarnya, ya datang jelek bacaannya. Rihlatash syita'i was-shaif. Ayo saya bilang Rihlatash syita'i was-shaif. Kok jadi pe? Saya bilang itu mah bukan huruf qalah, shaif gitu. Ulangi. Rihlatash syita'i was-shaif. Tetap aja. Kamu masuk aja ulangi. Saya deketin aja. Rihlatash syita'i was-shaif. Saya pegang aja mulutnya. Nah gitu enak saya bilang. Kan begitu dibuka, tetap aja. Itu karena kebiasaan gitu ya. Jadi susah menghilangkan kebiasaan tuh. Makanya kalau punya kebiasaan jelek, jangan suka dipertahankan. Usahakan hilangkan sedikit-sedikit gitu ya. Itu pe aja wah sudah bawaannya kan nggak sempurna kalau tidak pakai pe gitu ya. Ya itu. Jadi subhanallah. Makanya kebiasaan-kebiasaan jelek hilangkan oleh kita. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk apa? Memperbaharui iman. Biar hanya Allah saja yang disimpan di dalam hati kita. Jangan sisakan ruang untuk selain Allah. Simpan Allah di dalam hati kita. Hanya Allah saja, cukup Allah saja. Cukup bagiku Allah, Allah saja. Nah, bagaimana caranya? Supaya Allah itu menetap dalam hati kita. Para ulama tasawuf termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan, maka talkinkan la ilallah itu ke dalam relung kolbu kita. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Biasa orang menafsirkan mentalkin pada orang yang mati itu orang yang sebentar lagi mau wafat, yang sedang sekarat. Padahal maksudnya laqinu mautakum la ilallah itu ditalkinkan pada orang yang mati. Ini yang mati itu. Kita ini mati nih. Wah saya bisa bilang mati. Saya ini melotot matanya. Bersuara tenggorokannya. Bergumam mulutnya. Wah, saya ini sehat badannya. Yang suka mati adalah hatinya. Makanya ditalkinkan la ilallah itu ke dalam hati kita. Berbicara tentang talkin, prosesnya panjang. Nanti harus bicara pada lain waktu dan kesempatan. Karena apapun tentang talkin ini harus panjang dibicarakan. Karena inilah menetapkan la ilaha illallah sebagai kunci, sebagai pohon thayyibah yang harus ditanam dalam hati kita supaya hati kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mau meninggal biasanya dipanggil ustaz.
Tolong Ustaz ya bantu saya. Jam 1 malam disusulin. Bantu apa? Itu bapak saya sedang sekarat, bantu talqin. Datang Ustaz. Dibisikkan ke telinganya. La ilaha illallah. Cepat ucapkan la ilaha illallah. Maaf. Itu sunnah. Silakan dilakukan. Tapi kalau saat itu baru ditalqin. Maaf. Ruh tidak bisa dipermainkan. Karena saat itu sedang sakarat. Sakarat itu bahasa Arab. Sakaro, sakaru, sakaru, sakaro, 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 sakaru, sakarot, sakarota, sakarna, sakarta, sakartuma, sakartum, sakarti, sakartuma, sakartuna, sakartu, sakarna, sakaro, sakaro, sakaru, sakarot. Mabok. Orang sedang mabok. Ditalkin. Itu baru semoga saja. Makanya talqin itu menetapkan kalimat la ilaha itu harus ketika hidup. Makanya Quran menyebutkan sabbatakallahu bil qouli tsabit fil hayati dunya. Itu yang suka kelewat. Menetapkan kalimat Allah itu fil hayati dunya. Qaul tsabit itu harus ditetapkan pada saat hidup di dunia. Kita ini yang hidup tapi mati. Yang mati itu apa? Hatinya. Jangankan sedang begini, sedang sholat aja hati kita mati. Badannya disajadah, hatinya kemana-mana. Mulutnya baca Allahu Akbar kabiru, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Hatinya ke duit yang hilang. Asar suami belum datang. Maghrib suami belum datang. Sholat disajadah, tapi hati ingat suami. Jangan-jangan ke rumah janda dulu nu mampir. Banyak yang begitu kan. Bibirnya Allahu Akbar, hatinya di 10.000 kemana ya? Allahu Akbar didaci gitu. Sampai Allah, enggak ada lihat sih mah. Allahu Akbar, dijajani sama si dede ke warung. Allahu Akbar, pilih cuma 3.000, 7.000 kembalinya kemananya? Allahu Akbar, di dompet gitu. Allahu Akbar, enggak ada di dompet mata, sudah dibuka, enggak ada, catatan utang doang. Kemananya 7.000 lumayan, pakai beli sebelah kan lumayan. Assalamualaikum, dipakai bayar hutang ke Bu Yuli. Kan. Serokaat ingetnya ke duit 10.000. Nah bagaimana itu? Sholat kita mau begitu terus? Enggak, karena mati hati kita. Maka hidupkan hati kita dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Makanya talqin dari sekarang. Cari orang yang bisa menyimpan la ilallah ke dalam qalbu kita. La ilallah simpan di ruh jismani. Ini ruh jismani ini. Ruh kontrakan ini semuanya nih. Ini kontrakan semuanya. Kalau habis kontrakan keluar. Kalau tidak mau keluar diusir sama petugas yang mengusir dari kontrakan. Tibum. Nanti datang. Siapa tibum Allah itu? Israel. Nggak mau lo keluar, dipaksa, dicabut. Jangan sampai kita dicabut nyawa, kita dijemput mestinya. Makanya man akhiru kalamihi la ilallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Bagaimana mungkin bisa masuk surga kalau mengucapkannya saja jarang, sekarang tidak banyak. Bagaimana mungkin nanti akhir ucapannya la ilaha illallah kalau yang keluar dari bibirnya bukan la ilallah tapi kemarin engkau masih ada di sini. Yang begitu aja terus dari mulutnya. Menari yang begitu aja mulut dari mulut. Ketika ada orang yang banyak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, malah ditertawakan. Padahal itu perintah Rasul. Aksiru min qouli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan la ilallah supaya kita memperbaharui iman kita. Ada dua kesebelasan sedang bermain. Sebut aja kalau kita orang Bandung Persib. Main dengan Persija. Penjaga Persibnya main ceret semua. Saya ikut rombongan. Kata manajer Persib, Pak Jujun jadi kiper. Saya jadi kiper, belagu. Main bola tidak pernah, latihan tidak pernah, jadi penjaga gawang. Penalti ke Persib. Yang nendangnya dari musuhnya pemain hebat. Pemain belian dari luar negeri. Top scorer lagi. Coba bayangin. Tendangan penalti penjaga gawang Jujun Junaidi. Yang tidak pernah latihan. Sudah begitu pelatih penjaga gawang baru bisik-bisik ke saya, Pak Jujun tenang di belakang gawang, tenang. Kalau si itu gerakannya begitu, Pak Jujun begini. Kalau si itu Pak Jujun begini, boro-boro mikir pelatih nih yang nendang di depan gua udah takut aja. Jebol. Israel sudah di depan mata, saudara. Kita baru ayo dikir, ayo la ilaha illallah. Israel sudah di depan mata. Itu pemain kawakan itu. Dari mulai Adam sampai sekarang tidak ganti-ganti itu. Yang nyebut nyawa bener gak? Nenekmu sama Israel, uyutmu sama Israel, kakek moyangmu sama Israel. Nyebut nyawa kita gitu. Enteng dia. Pemain kawakan kitanya tidak pernah belajar untuk mengucapkan la ilaha. Bagaimana mungkin kita mengucapkan la ilaha dengan lancar? Makanya yuk jangan salah lagi, laksanakan perintah Rasulullah itu. Cari guru yang bisa menyimpan la ilaha di dalam kalbu. Disebut dalam
ilmu thariqah, sebagai mursyid yang bisa menanam. Jadi saya suka menyebut dan guru saya suka menyebut bahwa mereka adalah penanam pohon anti gempa. Apa yang gempa? Iman kita suka gempa, sok urug, sok longsor iman teh. Baru dengan kegiatan sehari, kesulitan sedikit pun sudah rapuh iman itu. Longsor iman itu, tumbang pohonnya. Makanya tanam yang kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makin banyak kesulitan, makin tanam itu pohon. Aseukeun, kata orang Sunda mah aseuk ngaseuk. Ya, tanamkan dengan dalam supaya tidak buru-buru rempag, supaya tidak buru-buru roboh, supaya tidak buru-buru longsor. Dengan cara apa? Dengan tetap terus memperkuat keimanan kita, dengan cara memperbanyak kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang gempa baru teriak la ilallah, la ilallah, la ilallah. Jadi menyebut la ilallah teh harus ada gempa mulu. Malah gempa yang terdahsyat bukan gempa-gempa bumi yang longsor, tanah yang longsor, imanmu yang longsor, imanmu yang roboh, imanmu yang terbawa arus, imanmu yang tergerus. Makanya perbaharui iman dengan la ilaha illallah. Insyaallah di lain kesempatan saya akan lanjutkan ini dengan bicara sebenarnya la ilaha illallah yang ditalkinkan itu manfaat sampai matinya seperti apa. Nanti akan dibicarakan pada pertemuan selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.